Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Usikum wa nafsi taqwallah. Kami wasiatkan diri kami pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya beliau masih memudahkan, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk selalu mengerjakan kebaikan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah di hari kiamat kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di bawah rumah takbir, berkumpul bersama keluarga dengan hati yang bahagia menyambut hari raya Idul Adha. Hari yang mengingatkan kita bahwa jalan menuju kemuliaan di sisi Allah selalu membutuhkan yang namanya pengorbanan. Tidak ada kisah yang lebih indah untuk menggambarkan makna itu selain kisah dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa iman harus dibuktikan dengan ujian. Allah berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji oleh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bertahun-tahun hidup bersama istrinya Siti Sarah tanpa keturunan, namun rumah tangga mereka tetap dipenuhi kesabaran, cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajarkan bahwa keluarga yang dibangun di atas iman akan tetap kokoh walaupun diuji dengan kekurangan harta, penantian satu keinginan atau hal lainnya yang berjalan tidak sesuai harapan. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang beriman bukan diuji karena Allah membencinya, tetapi karena Allah ingin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, bahwa ketaatan kita mesti taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum memahami hikmahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam lahir dari istri yang dihadiahkan oleh Siti Sarah yaitu Hajar alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar bersama putranya yang baru lahir yaitu Ismail alaihissalam ke lembah yang tandus kering, tak tumbuh tanaman, tak mengalir air. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, istrinya bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Ketika itu Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Maka saat itu pula Siti Hajar berkata, "Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami." Inilah iman sejati, tetap taat meskipun kita belum memahami seluruh hikmah dan maksud dari Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Allah berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in." Saat itu Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman." Hadirin jamaah rahimakumullah, ketenangan hidup bukan karena banyaknya fasilitas, tetapi karena kuatnya keyakinan kepada Allah bahwa Ia akan selalu membimbing dan memberikan jalan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'lam annal faraja ma'al karbi." Ketahuilah bahwa kelapangan datang bersama kesempitan.
Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Pelajaran yang ketiga, hakikat kurban adalah mengorbankan cinta dunia demi Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam yang Allah karuniai di usia sekitar 86 tahun. Pada masa Ismail beranjak dewasa dan penuh bakti kepada sang ayah. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Kemudian Ismail alaihi salam menjawab, "Ya abati fa'al ma wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkan itu termasuk orang-orang yang sabar." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, hakikat kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi mengorbankan ego, kesombongan, kecintaan terhadap dunia dan yang ada dalam diri kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba mengikuti perintahnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim adalah doa dan pengorbanan tidak akan pernah sia-sia. Di balik kisah besar keluarga Ibrahim ada pengorbanan Siti Sarah yang luar biasa. Puluhan tahun hidup tanpa keturunan, namun tetap sabar, setia dan menjaga keimanan. Ketika Sarah berusia sekitar 90 tahun dan Nabi Ibrahim mencapai usia 100 tahun, Allah memberikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnaha bi Ishaq." Maka kami memberi kabar gembira kepada mereka dengan kelahiran Ishak. Kemudian Sarah berkata, "A'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha." Apakah aku akan melahirkan padahal aku seorang wanita tua dan suamiku telah lanjut usia? Allah ingin mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, doa yang lama belum terkabul bukan berarti ditolak. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik dan hadiah terbesar bagi hambanya dalam bentuk yang Allah tahu itu lebih baik bagi hambanya, selama hamba itu ada dalam ketaatan kepada Allah wa ta'ala. Rasul bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka semakin besar pengorbanan seorang hamba dalam ketaatan kepada Allah, akan semakin besar pula kemuliaan yang Allah siapkan di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Hamdan wa syukran lillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka selalu ada pengorbanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia, akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan rahmat yang paling besar, yaitu surga. Pengorbanan manusia tanpa adanya unsur ketaatan kepada Allah akan sia-sia dan tidak akan menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bermanfaat di akhirat kelak. Jangan sampai cinta kita terhadap dunia membutakan segalanya tentang akhirat. Tak pernah ada untuk memikirkan bagaimana hidup sukses di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua dan memberikan hidayahnya untuk kita semua. Di akhir ada beberapa pertanyaan yang ini tidak perlu dijawab, hanya perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan, yang berkaitan tentang
pengorbanan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, untuk apa kita kerja keras? Untuk apa kita kerja seharian kalau sholat dilupakan? Yang kedua, untuk apa kita berjuang agar bisa menghiasi anak istri dengan harta benda dan perhiasan, tapi lupa bagaimana kita berusaha untuk menghiasi mereka dengan akhlak mulia dan ketakwaan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengkhawatirkan hidup keturunan kita di masa yang akan datang sepeninggal kita, tapi kita tidak mengkhawatirkan bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka melakukan ibadah kepada Allah setelah kita tiada. Yang keempat, bagaimana bisa berat rasanya untuk kita mengeluarkan beberapa rupiah dari harta kita untuk sedekah, wakaf, belajar ilmu agama, tapi ringan untuk kita mengeluarkan pada kebutuhan dunia yang memuaskan jiwa. Pertanyaan yang kelima, harta kita yang manakah yang sudah kita siapkan untuk membuat kita terbebas dari api neraka? Yang keenam, keturunan kita yang mana, putra-putri kita yang mana, anak-anak kita yang mana yang sudah kita siapkan untuk mendoakan kita saat kita meninggal dan menjadi penerus amal jariah setelah kita meninggal dunia. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, perjalanan akhirat itu jauh dan bekal kita sedikit. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal menuju negeri akhirat adalah ketakwaan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita sering berkorban untuk keluarga, suami berkorban untuk istri, istri berkorban untuk suami berkorban untuk anak-anaknya, anak berkorban untuk orang tuanya, kita berkorban untuk umat, kita berkorban untuk saudara-saudara kita. Maka pengorbanan kita mesti ada dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai karena pengorbanan kita terhadap orang yang kita cintai, kita meninggalkan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memudahkan urusan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا يا الله.